Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Leni Putri Wahyudi dalam video tutorial Odo 19. Pada video ini, saya akan menunjukkan bagaimana konfigurasi dasar modul ISG di Odo 19 dapat membantu perusahaan memetakan dan melaporkan jejak karbon mereka. Studi kasus yang digunakan adalah PT Digital Makmur yang sedang mengimplementasikan pelaporan ESG mereka. Pertama-tama, kita masuk ke modul ISG dan berikut ini adalah tampilan awal dari modul ISG di Odo ke-19. Pada dashboard ini, kita bisa melihat bahwa sistem terdiri dari 3 menu utama, Collect, Measure, dan Act. Menu pertama, Collect, berfungsi untuk mengumpulkan seluruh data aktivitas yang berpotensi menghasilkan emisi karbon. Melalui menu ini, perusahaan dapat mencatat data penggunaan energi, bahan bakar, transportasi, hingga kegiatan kompensasi seperti pembelian kredit karbon. Menu kedua, Measure, digunakan untuk mengubah data aktivitas tersebut menjadi informasi yang bisa dianalisis. Di sini, sistem akan secara otomatis menghitung carbon footprint, menampilkan grafik tren emisi per bulan atau per kategori, serta menyiapkan laporan untuk kebutuhan audit dan kepatuhan ISG. Menu ketiga adalah, di bagian ini, perusahaan dapat menetapkan dan memantau berbagai inisiatif keberlanjutan, misalnya program pengurangan bahan bakar fosil atau penghijauan. Sekarang kita akan fokus pada menu configuration dalam modul ISG Odo ke-19. Di bagian ini, kita menyiapkan seluruh data master yang menjadi fondasi agar dapat menghitung dan menganalisis jejak karbon dengan akurat. Jika kita buka menu configuration, terdapat beberapa sub-menu penting seperti carbon emissions, emission factors, emission sources, gases, dan source databases. Jangan khawatir, Anda tidak perlu menebak sendiri semua faktor emisi tersebut. Odo mempermudah Anda untuk mengunduh basis data besar seperti IPC International dan ADM Eropa. Sekarang saya akan mengunduh kedua basis data tersebut. Setelah kita mengunduh, faktor emisi yang sebelumnya kosong akan terisi dengan data sesuai standar internasional. Emission vectors berisi angka konversi yang digunakan untuk mengubah data aktivitas menjadi emisi karbon ekuivalen. Misalnya, 1 liter solar dikonversi menjadi 2,68 kg ekuivalen CO2, atau 1 kWh listrik setara dengan 0,92 kg ekuivalen CO2. Emission sources digunakan untuk mencatat sumber-sumber aktivitas yang menghasilkan emisi. Contohnya adalah armada truk diesel untuk kendaraan logistik dan listrik untuk energi kantor. Selain itu, menu tambahan seperti gases memungkinkan kita menentukan jenis gas rumah kaca yang diukur, seperti CO2, CH4, atau N2O. Selanjutnya, mari kita lakukan simulasi. Sebagai upaya kompensasi, perusahaan PT Digital Makmur membeli kredit karbon. Transaksi ini dicatat di menu Collect submenu Offsetting Activities, karena aktivitas ini berfungsi untuk mengurangi atau menyeimbangkan emisi yang sudah dihasilkan. Berbeda dengan pencatatan konsumsi bahan bakar di submenu Emission Sources, yang justru menambah total emisi perusahaan. Ternyata hasilnya dalam simulasi ini, sistem Odo belum secara otomatis mengurangkan nilai offset dari total emisi karena keterbatasan logika modul ISG versi ke-19. Namun, secara konsep manajemen keberlanjutan, nilai kompensasi tetap dihitung sebagai pengurang pada laporan jejak karbon final perusahaan. Ini menunjukkan pentingnya data validation dan model linking dalam implementasi ISG automation. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya.